Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fani Semarita Saleh dari kelompok 3. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Bu Febi Amalia Trisakti SIKOM MSI. Nah, video ini silahkan disimak ya. Happy watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nabil Tirkustanto. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu model komunikasi. Baik, langsung saja untuk yang pertama, yaitu model komunikasi. 1. Model stimulus respon adalah model komunikasi paling dasar. Model ini juga dipengaruhi oleh disiplin psikologi, khususnya orang yang beraliran behavioristik. Model tersebut menggambarkan hubungan stimulus respon. Yang kedua ada model Aristoteles. Model Aristoteles adalah komunikasi paling klasik yang sering digunakan oleh para seseorang untuk berkomunikasi, yang sering juga disebut yaitu model retoris, dan juga berfungsi untuk merumuskan model komunikasi verbal pertama. Untuk yang ketiga ada model Laswell. Model komunikasi ini ungkapan verbal yakni who siapa, say what apa yang dikatakan, in which channel saluran pembicara pesan kepada pendengar, to who kepada siapa, with what effect unsur pengaruh. Model ini dikemukakan oleh Harold Laswell pada tahun 1948. Dan untuk yang keempat ada model Shannon dan Weaver. Salah satu model awal komunikasi dikemukakan Claude Shannon dan Warren Weaver dalam buku The Mathematical Theory of Communication. Model ini menjelaskan bahwa komunikasi merupakan informasi pesan ditransmisikan dalam bentuk pesan kepada penerima atau receiver untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu yang dalam prosesnya memiliki kemungkinan terjadinya noise atau gangguan. Baik, untuk yang kelima ada model Gertner. Model dari Gertner ini lebih kompleks dibandingkan dari model dari pendapat dari awal yaitu Shannon dan Weaver, namun masih menggunakan kerangka model proses linear, sehingga membuat kita bisa mendekati pertanyaan mengenai persepsi dan makna. Dalam model memandang proses komunikasi terdiri dari dua dimensi berbeda, dimensi persepsi atau penerima. Untuk yang keenam, ada model Newcomb. Theodore Newcomb memandang komunikasi dari perspektif psikologi sosial. Modelnya mengingatkan kita akan diagram jaringan kelompok yang dibuat oleh para psikologi sosial dan merupakan formulasi awal mengenai konsisten kognitif. Dan langsung saja untuk terakhir, yaitu model Berlo. Sebuah model lain yang dikenal luas adalah model-model Kavit-Berlo yang ia kemukakan pada tahun 1960. Model ini dikenal dengan model SMCR, kepanjangan dari source sumber, message pesan, channel saluran, dan receiver penerima. Sekian itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan pada materi mengenai model pembahasan komunikasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rio Fani Gemilang dari kelas 1F. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit ke teman-teman semua apa itu dimensi komunikasi. Dimensi komunikasi berarti suatu ukuran yang berkaitan dengan komunikasi. Terdapat 4 dimensi komunikasi internal suatu kelompok manusia, yaitu 1. Downward communication adalah komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tataran manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya. Fungsi arus komunikasi ini adalah A. Penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu untuk dilaksanakan. B. Pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. Yang kedua, upward communication, yaitu komunikasi yang terjadi ketika bawahan mengirimkan pesan kepada atasannya. Fungsi arus komunikasi dari bawah ke atas ini adalah A. Penyampaian informasi tentang pekerjaan ataupun tugas yang sudah dilaksanakan. B. Penyampaian informasi tentang persoalan-persoalan pekerjaan ataupun tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan. Yang ketiga, horizontal communication, yaitu komunikasi yang berlangsung di antara para karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Yang keempat, interline communication adalah tindak komunikasi untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional. Biasanya, spesialis staf paling aktif dalam komunikasi lintas saluran ini, karena biasanya tanggung jawab mereka berhubungan dengan jabatan fungsional. Karena terdapat banyak komunikasi lintas saluran yang dilakukan spesialis staf dan orang-orang lainnya yang perlu berhubungan dalam rantai-rantai perintah lain, diperlukan kebijakan organisasi untuk membimbing komunikasi lintas saluran. Mungkin itu saja teman-teman materi yang dapat saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Farhan Dwi Dipa. Saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi. Di mana proses ini terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama, isi adalah sesuatu yang ada atau termuat, terkandung dan sebagainya di dalam suatu benda dan sebagainya. Pesan merupakan setiap pemberitahuan kata atau komunikasi baik secara lisan maupun tertulis yang dikirimkan dari satu orang ke orang lain. Pesan merupakan inti dari setiap proses komunikasi yang terjalin. Yang kedua adalah suara. Komunikasi yang menggunakan frekuensi radio sebagian media pengirim data. Data yang dikirimkan berupa suara yang kemudian diubah menjadi sinyal radio dan diterima receiver untuk kemudian diubah lagi menjadi suara lewat bantuan speaker. Jadi intinya suara adalah sebuah gelombang di mana di dalamnya terdapat isi atau pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain secara jelas. Yang ketiga adalah jaringan. Suatu alat yang disebut mikrofon akan menerima suara dari pengirim. Gelombang suara yang diterima mikrofon diubah menjadi sinyal listrik yang kemudian oleh perangkat telepon disalurkan. Sinyal disalurkan ke pusat telekomunikasi melalui kabel. Pusat telekomunikasi meneruskan sinyal tersebut kepada penerima. Jadi jaringan adalah suatu hal yang sangat mendukung dalam proses komunikasi. Karena tanpa jaringan, kalian tidak akan bisa menyampaikan suatu hal ke orang lain. Yang keempat adalah arah komunikasi. Sebenarnya arah komunikasi ini ada banyak. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi 2 arah. Komunikasi 2 arah adalah pengirim dan penerima informasi menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama, artinya ada timbal balik dan melibatkan 2 pihak. Contohnya jika seseorang menyampaikan komunikasi kepada orang lain dan orang tersebut menerima atau merespon komunikasi yang disampaikan orang tadi, maka itu namanya komunikasi 2 arah. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilian Sari dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas Ilkom 1F. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi komunikasi tentang prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Komunikasi adalah sesuatu yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada suatu titik, tetapi harus terus berkelanjutan. Lambang atau simbol itu bisa meliputi kata-kata verbal, perilaku nonverbal, dan objek yang disepakati bersama. Prinsip yang kedua adalah setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Walaupun begitu, tidak semua perilaku dikatakan komunikasi. Komunikasi itu terjadi jika seseorang memberikan makna atau memberikan lambang pada perilaku seseorang atau perilakunya sendiri. Kemudian gerak tubuh, ekspresi wajah itu dapat dimaknai oleh orang lain sebagai stimulus untuk memulai komunikasi. Nah, prinsip yang ketiga, komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi menunjukkan isi muatan komunikasi yang ingin dikatakan atau pesan yang ingin disampaikan. Sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakan, cara mengisyaratkan agar pesan-pesan yang kita sampaikan dapat ditafsirkan oleh orang lain. Nah, prinsip yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Dari komunikasi yang tidak disengaja hingga komunikasi yang benar-benar direncanakan dan disadari. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Jadi makna pesan juga bergantung pada konteks ruang dan waktu, termasuk iklim, suhu. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Prediksi di sini diartikan komunikasi itu terikat oleh aturan dan tata krama. Baiklah, sekian penjelasan dari prinsip komunikasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Lilian, yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi yang ketujuh yaitu komunikasi itu bersifat sistemik. Di sini seperti yang sudah diketahui bahwa seorang individu merupakan sistem yang hidup. Nah, sistem ini terbagi 2, yaitu yang pertama sistem internal dan sistem eksternal. Sistem internal yaitu yang berasal dari dalam diri seseorang tersebut saat berkomunikasi, sementara sistem eksternal adalah sistem yang berasal dari luar diri seseorang saat berkomunikasi. Prinsip komunikasi yang ke-8 adalah semakin mirip latar belakang orang tersebut, maka semakin efektiflah komunikasi tersebut. Misalnya dalam penggunaan bahasa, jika kita berkomunikasi dengan orang yang menggunakannya bahasanya sama dengan kita, maka semakin tinggilah tingkat keefektifan kita dalam berkomunikasi. Yang ke-9 adalah komunikasi bersifat non-sekuensial. Maksudnya di sini adalah pada saat kita melakukan komunikasi, tentunya kita melakukan komunikasi 2 arah, yaitu akan ada efek atau feedbacknya. Nah, pada saat melakukan komunikasi ini,
pada dasarnya komunikasi itu tidak mengenal tahapan-tahapan yang teratur. Jadi tidak ada tahapan-tahapan yang seharusnya dilalui pada saat berkomunikasi yang dilalui dengan teratur. Prinsip yang ke-10 adalah komunikasi itu bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Nah, pada saat kita melakukan komunikasi itu, pada dasarnya kita tidak mengetahui kapan awalan kita melakukan komunikasi dan kapan akhirnya. Nah, komunikasi itu juga bersifat dinamis, yaitu dilakukan secara terus-menerus. Tentunya saat kita melakukan komunikasi itu, kita harus melakukan komunikasi secara terus-menerus. Dan pada saat kita melakukan komunikasi secara terus-menerus tersebut, maka secara tidak langsung kita telah melakukan pertukaran informasi sehingga terjadi transaksi informasi atau komunikasi yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Prinsip komunikasi yang ke-11 adalah bersifat irreversibel, yaitu tidak dapat diambil kembali. Tentunya saat kita berkomunikasi, pasti terdapat kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, di sini maksudnya irreversibel adalah saat kita melakukan kesalahan tersebut, kita tidak dapat mengubah realitas bahwa sebenarnya kita salah dalam berkomunikasi atau menyampaikan sesuatu. Selanjutnya, prinsip yang ke-12 yaitu komunikasi bukan panacea. Maksudnya di sini adalah dengan hanya berkomunikasi, maka tidak semua masalah dapat diselesaikan, yaitu ada juga masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan hanya cara berkomunikasi, yaitu masalah-masalah yang sangat struktural, misalnya yang terjadi pada Papua di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Vanessa Marzita Saleh. Di sini aku akan membahas tentang materi unsur komunikasi. Nah, unsur komunikasi ini ada 5. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah unsur komunikasi yang bertindak sebagai penyampai pesan. Ada 4 hal yang harus diperhatikan atau dikuasai oleh komunikator dalam menyampaikan pesan. Yang pertama, menguasai teknik bicara atau menulis untuk menyampaikan pesan. Yang kedua, memiliki pengetahuan luas mengenai pesan yang disampaikan. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menyusun isi pesan yang baik, karena jika komunikator tidak menyampaikan pesan dengan baik, maka komunikan tidak bisa menangkap pesan yang ingin disampaikan komunikator. Dalam arti lain, maka terjadi gangguan komunikasi. Yang terakhir, memiliki kemampuan untuk memilih media yang paling tepat. Nah, unsur yang kedua adalah komunikan. Komunikan adalah unsur yang bertindak sebagai penerima pesan. Komunikan tidak hanya individu, melainkan bisa sekelompok atau sekumpulan orang. Yang ketiga, pesan. Pesan merupakan ide atau informasi yang ingin disampaikan. Pesan tidak hanya disampaikan secara lisan ataupun tulisan, pesan juga bisa berupa gambar, yang intinya memiliki tujuan atau makna di dalamnya yang bisa saling dipahami. Ada 3 jenis pesan yang biasa disampaikan. Yang pertama, pesan normatif, yaitu pesan yang berisikan fakta, contohnya seperti berita bencana alam. Yang kedua, pesan persuasif, yaitu pesan yang bersifat membujuk namun tidak memaksa, seperti ketika Anda melihat iklan produk shampoo anti ketombe yang membujuk Anda untuk membeli dan memakai produk mereka, tapi tidak memaksa Anda untuk segera membeli dan memakai. Yang terakhir, pesan koersi, yaitu pesan yang berisikan paksaan seperti iklan layanan masyarakat COVID-19 yang memberitahukan setiap keluar rumah harus memakai masker. Yang terakhir adalah media. Media terbagi menjadi 2, yaitu media personal. Ketika komunikator hanya berbicara berdua saja, dengan komunikan bisa melalui personal chat, telepon, atau video call yang intinya hanya mereka berdua saja yang melakukan. Yang kedua adalah media massa, adalah media yang memiliki unsur publik seperti radio, televisi, YouTube, dan sebagainya. Yang terakhir adalah feedback, respon komunikan. Feedback negatif yaitu respon ketika komunikan tidak setuju atau menolak pesan dari komunikator. Feedback negatif tidak hanya disampaikan melalui dengan mengucapkan kata tidak, namun bisa dengan gestur tubuh dengan menggelengkan kepala. Feedback positif yaitu respon komunikan ketika setuju dengan pesan yang disampaikan komunikator. Sama halnya dengan feedback negatif, feedback positif juga disampaikan tidak hanya melalui lisan, melainkan juga bisa disampaikan melalui gestur tubuh seperti anggukan kepala. Sekian dan terima kasih. Nah, sekian video dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf ya. Dan semoga video ini membantu kalian mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan tolong sampaikan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf ya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.